Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk berkat Tuhan, anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi Tuhan berkenan lagi bagi kita untuk memasuki satu hari ini. Memang langkah-langkah di depan kita yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu bersama dengan saudara, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 129. 129 kita akan baca secara bersama-sama bagaimana pertolongan Tuhan bagi umatnya ya. Dan di sini kita melihat tentang keadilan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Mazmur 129 perikopnya terluput dari kesesakan. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah, mereka telah cukup menyusahkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian, mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak aku. Dia mengaku membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat mereka. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, dikatakan bahwa bangsa Israel hendak berkata demikian. Ya, berkata apa? Ya, apa yang perlu dikatakan oleh bangsa itu? Biarlah Israel berkata demikian. Ya, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Ya, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Nah, rupanya pengalaman bangsa Israel, ya, bagaimana umat ini mengalami tekanan ya, mengalami sejak awal ya, sejak lama ya. Ya, sejak masa mudaku dikatakan berarti menghadapi perlawanan dari pihak musuh, dari pihak lawan yang terus menerus. Dan ternyata kalau kita belajar sejarah sampai sekarang pun masih mengalami perlawanan itu. Ya, tetapi musuh-musuh tidak akan mampu mengalahkan Israel. Ya, karena apa? Bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Ya, dia adalah umat yang istimewa di hadapan Tuhan, dan ini kita nggak bisa pungkiri, sebab memang Allah yang memanggil mereka, Allah yang memilih mereka, menetapkan mereka sebagai umat pilihan. Ini kedaulatan Allah. Nah, persoalannya adalah bangsa-bangsa lain yang mau menyerang atau menghancurkan Sion ini akan menjadi masalah besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan bangsa Israel tidak akan hancur ya oleh karena perbuatan bangsa-bangsa lain atau musuh-musuhnya. Ya, mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Nah, pertanyaannya, mengapa bangsa-bangsa lain, umat lain, musuh-musuh tidak mampu mengalahkan bangsa Israel? Karena apa? Jelas sekali, bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Ya, bangsa Israel ada dalam perlindungan Allah, dan dalam sejarah dunia bangsa Israel masih memegang peranan yang penting sampai kepada akhir zaman, karena ada janji Tuhan bagi bangsa ini. Ya, walaupun sampai sekarang memang tidak semua mereka menyembah Yesus, masih banyak yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi sekalipun demikian,
secara umat, secara bangsa, umat ini adalah umat pilihan, bangsa pilihan. Ya, jadi mereka masih dalam perlindungan Tuhan sampai terus nanti digenapi semua sejarah itu, ya. Dan nubuatan tentang Israel di masa yang akan datang itu pasti akan digenapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita melihat bahwa betapa dahsyatnya kuasa Tuhan untuk melindungi umatnya, betapa luar biasanya Tuhan melindungi umatnya. Di ayat 4 dikatakan Tuhan itu adil, ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur, ya. Jadi digambarkan seperti orang yang diikat, ya begitu ya. Jadi kesesakan itu, tekanan itu, ya, penderitaan itu seperti seseorang yang sedang diikat dengan tali-tali sehingga tidak bisa bergerak. Dan dia sendiri tidak punya kemampuan untuk melepaskan tali itu, ya. Tetapi Tuhan yang melepaskannya. Tuhan itu adil, dia memotong tali-tali orang fasik. Jadi memotong tali-tali orang fasik. Jadi seperti ikatan-ikatan orang fasik itu, tekanan-tekanan itu yang menyesakkan mereka, diputuskan oleh Tuhan, dipotong oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan membebaskan umatnya dari tekanan bangsa-bangsa lain, dari tekanan musuh. Nah, kebenaran firman Tuhan ini berlaku buat kita Bapak Ibu, ya. Sampai sekarang memang secara bangsa kita bukan bangsa Israel, tetapi orang percaya adalah orang yang, ya, dikasihi Tuhan, orang yang dilindungi oleh Tuhan, ya, berkenan kepada Tuhan, orang percaya, pengikut Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang percaya ini adalah umat pilihan Allah. Berarti dalam kehidupan kita juga Tuhan akan membebaskan kita dari kesesakan yang ada. Ya, mungkin kesesakan yang kita hadapi saat ini bukanlah musuh orang lain yang menekan kita, ya, bukan bangsa-bangsa lain yang menekan kita, tetapi persoalan beban pergumulan hidup, ya, bisa menekan hidup kita. Nah, itu pun Tuhan bisa lepaskan kita, ya, dari jerat itu, dari tali-tali itu. Tuhan bisa bebaskan kita. Amin. Kita adalah umat pilihan Allah. Ya, kita umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah. Saudara, saya, Bapak Ibu, kita sekalian adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Umat pilihan Allah. Memang secara bangsa kita bukan bangsa Israel, tetapi kita adalah umat pilihan Allah, ya, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, ya. Itu kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita terus di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam tekanan musuh-musuh kita, di dalam tekanan orang-orang fasik. Tidak mungkin, ya, karena Tuhan adil. Ya, dikatakan Tuhan itu adil, ia memotong tali-tali orang fasik. Kemudian semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Ya, keadaan mereka bagaimana? Digambarkan seperti ayat 6 ini. Mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut. Jadi soto itu kalau kita lihat kan, misalnya ini rumah lantai 2, ya, di atas itu didak genteng gitu, ya, tapi bukan terbuat dari genteng, tapi dia rata saja soto. Jadi di lantai atas itu orang bisa jalan-jalan, dan biasanya di atas itu bisa rumputnya tumbuh, ya, di celah-celah batu itu tumbuh. Nah, tetapi dia tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena langsung matahari kena, ya. Nggak usah dicabut aja nanti mati. Memang selalu bisa tumbuh di celah-celah batu-batu itu rumput. Jadi artinya apa? Oke, musuh-musuh kita, orang-orang yang memusuhi kita atau yang memusuhi Sion, memusuhi Yerusalem, memusuhi bangsa Israel itu seperti rumput. Ya, kelihatannya oke, bisa hidup, tumbuh, tetapi tinggal nunggu waktu. Ya, tidak perlu dicabut, dikatakan di sini, nggak perlu orang lain mencabut atau menyabitnya, nggak. Dengan sendirinya akan mati. Jadi dengan sendirinya orang-orang yang melawan bangsa Israel akan lenyap, akan layu. Wah, ini luar biasa, ya. Jadi begini Bapak Ibu, misalnya lah kita katakan, ada satu bangsa yang mulai menghujat bangsa Israel, ya, mulai menghina bangsa Israel, mengirim dana besar-besaran untuk menyerang bangsa Israel,
ya mencaci maki bangsa Israel, mengutuk bangsa Israel. Terus. Nah, bangsa Israel tidak perlu turun tangan untuk menghancurkan bangsa yang mengutuk mereka. Ya, kenapa? Bangsa yang mengutuk mereka ini itu seperti rumput tadi yang di atas soto, tumbuh sekejap tapi sebentar akan layu. Jadi orang-orang atau bangsa-bangsa yang mengutuk bangsa Israel tinggal tunggu waktu. Mereka akan loyo, mereka akan lenyap, mereka akan selesai dengan cara Tuhan. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tetapi satu hal, keadilan Tuhan iya dan amin, firman Tuhan iya dan amin. Nah, secara bangsa, ya kita perlu, bangsa Indonesia harus bertobat ya, supaya kita jangan mengutuk bangsa Israel. Ya, jangan sampai ada kata-kata kutuk, tetapi kita mau berdoa supaya dunia ini, bangsa Israel pun ya mengalami damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan orang-orang yang membenci Sion, membenci bangsa Israel, ya orang itu tidak akan diberkati. Maka firman Tuhan kepada Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham, memanggil Ibrahim, ya terkutuk orang yang mengutuk engkau, terkutuk ya orang yang mengutuk engkau, diberkati orang yang memberkati engkau. Ya, ini berlaku kepada keturunan Ibrahim, ya, kepada Ishak, Yakub dan seterusnya, bangsa Israel. Jadi kalau saat ini kita mengutuk bangsa Israel, kita akan terkutuk juga, seperti rumput yang tumbuh di atas soto kemudian lenyap. Selesai. Tuhan bisa menyelesaikan ya bangsa-bangsa yang menyerang Sion, menyerang Yerusalem. Nah, di samping itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak akan ada berkat. Nah, dikatakan di ayat 8, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Jadi ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang menganiaya atau menindas atau yang menekan atau yang memusuhi atau yang mengutuk bangsa Israel. Jadi berkat Tuhan tidak akan turun kepada mereka. Ya, itu sebabnya sampai sekarang kebenaran firman Tuhan ini berlaku ya dan amin. Jadi bangsa-bangsa yang ya memusuhi, mengutuk, menganiaya, ya menyerang bangsa Israel, maka bangsa ini, ya bangsa-bangsa itu tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi kepada mereka tidak akan dikatakan Tuhan memberkati kamu. Tetapi bangsa-bangsa, ya umat manusia yang memberkati Yerusalem, memberkati Sion, memberkati bangsa Israel, ya maka berkat itu pun akan turun atas mereka. Ya, maka orang-orang Israel atau orang-orang berkata, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, orang-orang percaya, kita harus terus percaya dalam hidup ini. Oleh karena keadilan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara saya, kita sekalian orang-orang yang diberkati Tuhan. Mungkin kita berkata, kalau begitu Pak Pendeta, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa wabah ini terjadi? Kenapa musibah ini terjadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak dapat berkata bahwa kita tidak diberkati Tuhan ketika ada masalah. Kita tidak dapat berkata bahwa kita tidak diberkati Tuhan ketika ada pergumulan, ada kesesakan. Ya, sebenarnya jika kita bisa hidup sebagaimana adanya saat ini, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Berkat Tuhan. Ada cerita ya di grup-grup ya WA itu ya, bahwa ada seorang pasien, ya dia harus butuh oksigen. Ya, kemudian dia ditolong, kemudian ada oksigen satu tabung habis. Akhirnya dia mengalami pemulihan, ya dikatakan saturasi, ya oksigennya bisa naik normal kembali. Kemudian setelah itu dia harus bayar, ya harganya tertera sekian, ya mahal. Kemudian orang itu menangis,
dia sedih sekali. Nah, jadi pihak rumah sakit berpikir ini tidak mampu dia bayar. Ya. Nah kemudian orang bertanya kepada dia, apakah Anda tidak bisa membayar karena terlalu mahal? Nah, kemudian orang itu menjawab, tidak, saya menangis bukan karena saya tidak bisa bayar. Ya, yang saya renungkan adalah ini baru 1 hari saya mau pakai ini, saya harus bayar sekian. Bagaimana selama ini? Ya, kurang lebih 80 tahun kalau usianya, saya lupa ya, dia yang besar. Jadi bagaimana selama 79 tahun saya bernapas tanpa pakai alat ini? Kalau alat ini aja 1 hari harga sekian, sudah berapa harus saya bayar? Ya, sudah berapa besar yang harus saya bayar? 1 hari aja udah sekian. Dan selama ini gratis. Dari siapa? Dari Tuhan. Jadi dia menangis adalah bersyukur kepada Tuhan selama ini napas. Ya, dia bisa bernapas, menghirup oksigen dengan gratis. Wow, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu masih bisa bernapas, amin. Masih bisa ya. Tarik nafas, jangan lupa keluarkan. Saudara bisa bayangkan kalau tarik nafas terus nggak bisa dikeluarkan lagi? Wah, berarti berhenti ya. Selesai. Jadi kalau bisa tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, itu adalah berkat Tuhan. Kalau keluarkan, tarik lagi nggak bisa, sudah selesai namanya. Atau tarik nafas, kemudian langsung berhenti, selesai. Bapak Ibu, kita belum selesai ya. Bapak Ibu belum selesai, itu adalah berkat Tuhan. Tarik nafas, keluarkan. Nah, mau berapa bayar? Mau berapa kita bayar? Kita tidak sanggup. Jadi berkat Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita yakin dan percaya dalam hidup kita, rumah tangga kita, bahwa rumah tangga kita atau rumah kita adalah rumah yang diberkati Tuhan. Hidup kita, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan takut, jangan cemas, apapun situasi kondisi yang kita alami, sebesar apapun badai yang akan menerpa, sebesar apapun tantangan pergumulan dari pihak musuh, pihak lawan, jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan itu adil. Ya, Dia akan membela kita, Dia akan menolong kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Kuasanya dahsyat, Dia mampu menolong kita. Dan percayalah bahwa berkat-berkat Tuhan tidak pernah kurang untuk kita. Stoknya tidak pernah habis. Ya, berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Dia akan berikan kepada kita tiap-tiap hari. Dan Dia sungguh Tuhan yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita di dalam situasi menghadapi beban berat, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Niscaya Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita, Dia memberikan kelegaan kepada kita. Sebab Dia yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang Yesus katakan. Mari Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita.